Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan kami di channel Deres Kehidupan, ngobrol seputar kehidupan sehari-hari bersama Abah Zebadi. Nah, untuk kali ini berbeda dengan video-video kemarin. Biasanya berdua, kali ini bertiga. Nah, itu Wan ya sendiri, samping Abah ada perempuan sendiri. Itu adalah subscriber kita. Ya walaupun sedikit tapi ada subscribernya, teman-teman. Yang mungkin nanti akan bertanya-tanya mengenai kehidupan sehari-hari, yang akan dipertanyakan, yang ditanyakan, yang ditujukan pada Abah. Sebagai pemuda kebingungan pasti akan bertanya pada Abah, karena ya sebagai ahlinya dalam berfilsafat mungkin nanti akan mencoba membuka ataupun memojokkan Abah gitu ya, sambil minum ngobrol-ngobrol sedikit. Ya lupa juga puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga saya dan Abah dipertemukan kembali di video kali ini, dan juga ketambahan subscriber kita, bintang tamunya yang mungkin nanti akan bertanya-tanya sama Abah, yang ngobrol-ngobrol bareng santai. Bintang tamu apa host ini? Bintang tamu ya, bosnya saya tuh jangan, nggak boleh. Takut tergantikan. Ya, bahaya. Ya gitu. Tak lupa juga sholawat salam kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya dan menjadi umatnya, amin ya amin. Amin. Untuk video kali ini kita ngobrol santai teman-teman. Ada yang biasanya hanya berdua, kali ini bertiga, ngopi-ngopi bareng, ngobrol santai bareng subscribernya dan juga Abah yang menjadi tandem utama gitu. Yang tandem utama apa gitu dari serangan-serangan pemuda kebingungan gitu ya. Nah, mungkin perkenalan dulu mbaknya nih. Kenalan sama teman-teman dia kenal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini perkenalkan, nama saya Triana Agustina ya. Dipanggil langsung untuk ikut bergabung di video yang kali ini, dipanggil sama Cak Irfan ya, langsung serta dengan Abah. Saya merasa terhormat, ini subscriber terhormat yang dipanggil pertama kali bergabung syuting bareng. Ya langsung masuk gitu ya. Dari beberapa video yang sudah saya tonton dari pertama sampai yang terakhir itu kan selalu membahas tentang filsafat nih Bang. Nah, dari filsafat itu kan sepertinya banyak yang masih bingung, mengapa sih kok filsafat itu ilmunya seperti ini, muter-muter sekali. Seperti saya pun ya, berhubung saya juga masih kuliah dulu mendapatkan mata kuliah filsafat itu ada 3 kali. Dari 3 kali itu pun kadang masih bingung kok ilmunya seperti ini gitu. Yang ingin saya tanyakan secara pribadi itu, kenapa kok Abah bisa senang mendalami ilmu filsafat ini? Apa yang mendasari seperti itu? Kamu kuliah di mana? Di IAIN Pekalongan. Sama berarti. Ya perlu saya tanyakan juga biar nanti teman-teman sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang gitu. Pertanyaan pertama apa tadi? Apa yang membuat Abah jadi suka dengan filsafat? Oke. Langsung saja. Langsung Langsung saja. Serang ini. Baik. Terima kasih. Saya mulai dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Siang hari ini saya bersama dengan Cak Irfan, dan juga kali ini saya juga bersama dengan Mbak Ana, sesuai dengan
apa yang sudah direncanakan Cak Irfan akan mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan filsafat. Kali ini kaitannya dengan saya mungkin ya. Pertanyaan pertama tadi tentang bagaimana apa yang mendasari jadi suka filsafat? Apa yang mendasari saya menyukai filsafat? Ya sebetulnya sama saja, saya juga dulu ya belajar filsafat itu sangat kebingungan. Begitu ya. Nah, kamu pemuda kebingungan, ini pemudi kebingungan, saya alumni kebingungan. Iya. Tapi memang ada yang mendasari saya kenapa kok kemudian tertarik dengan filsafat itu, karena pertama saya senang sebetulnya tertarik dengan satu tokoh di dunia filsafat Islam, dan tokoh inilah yang kemudian menginspirasi saya untuk semakin menelusuri pemikiran-pemikiran tokoh selanjutnya atau bahkan pemikiran-pemikiran tokoh sebelumnya. Yang begitu. Gak ditanyakan siapa tokohnya? Siapa? Dia adalah Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi pertama kali saya tertarik dengan filsafat itu justru bukan dari filosof yang Yunani ataupun filsafat Barat, tapi justru dari Abu Hamid Al-Ghazali, atau namanya adalah Muhammad Al-Ghazali, dan begitu. Kenapa kok bisa tertarik? Ya karena saya membaca beberapa literatur tentang Abu Hamid Al-Ghazali. Ini adalah tokoh yang menurut saya multi talenta, multi keilmuan, lintas keilmuan ya, bahkan termasuk tokoh yang menurut saya dalam bidang apapun dia menguasai ya. Beberapa karyanya itu di bidang apa saja ada, di bidang teologi ada, di bidang fikih ada, di bidang filsafat ada, di bidang tasawuf ada. Jadi saya kira sangat komprehensif dan begitu. Nah, akan tetapi di samping Imam Al-Ghazali ini berkecimpung dalam dunia filsafat, tetapi toh akhirnya dia sendiri yang merobohkan bangunan filsafat itu, kan begitu. Sehingga pada masa selanjutnya filsafat ini dianggap sebagai sesuatu yang tabu, atau bahkan ada beberapa ulama yang mengharamkan, kan begitu, menganggap sesat. Nah begitu. Karena pada akhir hidupnya setelah Imam Ghazali ini meruntuhkan filsafat dengan karyanya Tuhfatul Falasifah, maka para pendukung setelahnya ini tidak lagi atau beralih pandangannya dari filsafat ke tasawuf. Dan di akhir karyanya yang monumental, Imam Ghazali menerbitkan karya tasawuf terbesarnya yang sampai hari ini masih dipelajari oleh umat Islam di belahan dunia manapun. Kitabnya Ihya Ulumuddin. Itu awal mulanya begitu. Gana mau tanya lagi, silakan. Mantap. Terinspirasi dari seorang tokoh muslim langsung. Iya. Nah, lalu itu kan dari Abah secara pribadi. Iya. Kalau untuk bagi mahasiswa-mahasiswa yang masih mempelajari ilmu filsafat, mungkin ada tips dan triknya biar bisa
mudah untuk memahami filsafat itu sendiri. Iya. Kalau pengen mendalami sesuatu itu ya harus meniru tokoh yang diidolakan kan begitu. Saya tertarik dengan atau menyukai tokoh Imam Ghazali ini karena begini, dia menulis sebuah kitab Tuhfatul Falasifah yang di dalamnya adalah merontokkan atau meruntuhkan argumen-argumen filosof-filosof sebelumnya dengan logika para filosof itu sendiri. Itu yang membuat saya takjub itu begitu. Jadi bagaimana Al-Ghazali bisa membalikkan logika para filosof itu kalau dia sendiri tidak memahami filsafat itu sendiri. Dari mulai Socrates, Plato, Aristoteles sampai pada masanya dia menguasai semua. Kemudian dengan logika filsafat mereka sendiri, dengan cara mereka sendiri, para filosof itu, Imam Ghazali meruntuhkan pemikiran mereka sendiri. Mantap. Kan begitu. Jadi kalau kamu ingin atau meruntuhkan argumen orang itu harus memahami pemikirannya orang itu dulu. Jangan kamu asal berkomentar tapi tidak mendalami pemikiran mereka, kan begitu. Dan saya katakan saya bukan filosof, ya, kan begitu kan. Saya ini barat penikmat saja. Jangan penikmat kopi. Ya, berbeda. Ibaratnya gini, kalau filosof itu adalah seperti sepak bola, itu berarti pemain sepak bola. Dia memang ahli dan berkecimpung dan memainkan sepak bola, kan begitu. Kalau saya ini hanya penikmat saja, penonton lah ibaratnya, penonton yang menyukai sepak bola. Jadi penonton itu ya bisa jadi dia ahli, bisa jadi tidak, kan begitu. Tapi memahami permainan, kan begitu. Menikmati saja. Jadi harus dibedakan, kan. Tahu dasar-dasarnya lah. Iya. Mana mau lagi? Apalagi ya? Bagi pemuda hubungan seharusnya banyak sekali. Harus lontarkan pertanyaan pada biar pusing lah. Itu mantap ya, gitu. Saking banyaknya pertanyaan mungkin ini Cak Irfan, Iya. dulu. Jadi tadi aku sudah bilang bahwa terinspirasi oleh Imam Ghazali. Jadi kan kalau ceritanya Imam Ghazali itu belajar dari pertama teologi, terus ke filsafat, terus ke tasawuf, karena memang gundah khawatir dengan perbedaan pendapat sehingga ketika mendalami teologi terus nggak cocok, terus belajar ke filsafat, terus nggak cocok lagi belajar tasawuf. Apakah Abah akan ikut rutinitas kehidupan Imam Ghazali tersebut gitu kan? Ini masih di fase filsafat gitu, nah gitu. Kalau bahasa sensor kasare ya, gitu. Apakah emang ini ilmu yang disukai atau memang mau kembali seperti Imam Ghazali begitu atau Maksudnya apakah saya nanti akan beralih ke tasawuf? Nah, atau mungkin ilmu yang lain, entah psikologi, entah teologi, entah apa gitu. Nah, ya kamu juga harus mendalami juga Imam Ghazali itu bagaimana kehidupannya, kan. Sebetulnya Imam Ghazali kecil itu didikan awalnya adalah tasawuf, ya oleh pamannya sendiri, kan, atau adiknya, ayahnya, kan. Tetapi kemudian karena beliau ini adalah seorang dan juga akademisi, dosen ya di mana itu An-Nizamiyah, bahkan sempat jadi rektornya Madrasah Nizamiyah itu. Nah, itu kan menuntut dia untuk ya secara keilmuan ya harus
dituntut logis kan begitu. Ilmu itu harus bisa diajarkan secara metodologis dan juga dengan metode dan cara yang sistematis kan begitu. Artinya filsafat Al-Ghazali itu sebetulnya adalah satu bidang keilmuan yang membawa dia menjadi seorang yang ilmuwan kan begitu, ilmuwan. Nah kalau tasawufnya dia itu sebetulnya karena ya pribadinya beliau seorang sufi kan begitu, pribadinya beliau itu seorang sufi. Tapi kalau dilihat lagi di dalam tasawuf itu sebetulnya ada yang disebut tasawuf sufi, tasawuf filsafat atau sering disebut teosofi kan begitu, teosofi atau kalau di istilah barat namanya gnostik. Gnostik. Nah begitu. Nah tasawuf, orang-orang tasawuf itu sebetulnya begini, orang-orang tasawuf itu adalah mereka yang mengalami kondisi batinnya, pengalaman batin, kedekatan dengan Tuhan, dengan pencipta kan begitu kan. Tetapi kalau teosofi atau filsafat tasawuf itu sebetulnya ya sama, para sufi yang kemudian mengungkapkan pengalaman batinnya itu dengan cara logis. Iya, dengan cara logis masuk akal, ya istilahnya dengan bahasa filsafat begitu. Jadi sebetulnya antara filsafat dan tasawuf ini satu kesatuan. Maka tidak heran kalau kemudian Imam Ghazali juga terjun ke dunia tasawuf.